Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta diklat jarak jauh atau pelatihan jarak jauh peningkatan kompetensi kepala RA yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti kegiatan pelatihan ini. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan ini bisa membawa manfaat, maslahah bagi pekerjaan dan bagi lembaga dan terutama adalah bagi kemajuan atau untuk kemajuan bangsa dan negara kita di dalam aspek pendidikan. Bapak dan Ibu semuanya, sampailah sudah pada kesempatan ini kita sampai pada materi yang disebut dengan materi literasi digital. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk sejenak menyampaikan tentang materi literasi digital, di mana materi ini mungkin ada di antara kita yang masih asing, tapi mungkin juga di antara kita sudah familiar, sudah merasa terbiasa dengan melakukan literasi digital ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama untuk mengkaji tentang literasi digital ini. Tentu pada kesempatan ini ada dua poin pokok yang penting yang saya sampaikan. Adalah pertama adalah penjelasan secara singkat tentang literasi digital, yang kemudian nanti kita lanjutkan dengan penjelasan tentang lembar kerja yang harus kita lakukan sebagai salah satu syarat dari kepesertaan kita di dalam pelatihan peningkatan kompetensi kepala RA kali ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu semuanya, bicara tentang masalah literasi digital, tentu kita harus tahu dulu tentang macam-macam literasi. Di sini kita lihat bahwa macam-macam literasi itu ada, yaitu baca tulis, yang ini merupakan sudah kita lakukan, ya, membaca dan menulis sejak kita sekolah di awal sekali. Sejak kita di SD sudah diajarkan bagaimana membaca dan menulis. Ini adalah merupakan salah satu dari jenis atau macam literasi. Yang kedua ada numerasi, berhitung, ada sains, ada finansial, ada digital, budaya, dan kewarganegaraan. Bapak Ibu semuanya, pada kesempatan ini saya tidak akan menjelaskan di antara 5 jenis literasi ini. Yang akan kita sampaikan hanya satu aja, yaitu yang disebut dengan literasi digital sesuai dengan judul pada pelatihan kali ini atau materi pelatihan kali ini. Maka kita fokus pada literasi digital. Namun sebelum itu, Bapak dan Ibu semuanya, tampaknya penting untuk mengkaitkan antara literasi dengan implementasi kurikulum 2013. Apa hubungannya? Ya? Jadi dalam hal ini, di dalam salah satu implementasi kurikulum 2013, di samping ada yang tips dengan 4C, ada PPK, ini ada literasi dan HOTS. Tentu ini yang 4C, PPK, dan HOTS tidak perlu kita sampaikan, tapi intinya adalah bahwa di dalam implementasi kurikulum 2013, itu sudah ada aspek yang disebut dengan literasi. Maka ini mungkin pentingnya kita untuk mengkaji tentang apa yang disebut dengan literasi tersebut. Bapak semuanya, kita lihat di sini, coba Bapak Ibu lihat di sini ada output kurikulum 2013. Kemudian kita lihat ini ada kualitas karakter yang dikembangkan, ada religius, nasionalis, mandiri, integritas, gotong royong, toleransi, tanggung jawab, kreatif, peduli. Kemudian di sini ada
kompetensi atau kompetensi bagaimana siswa memecahkan masalah kompleks. Ada berpikir kritis, ada kreativitas, komunikasi, kolaborasi. Maka di manakah letak literasi di dalam implementasi kurikulum 2013 itu? Kita lihat di sini ya, literasi di sini. Jadi kita sebut sebagai literasi, ada literasi bahasa tulis, ada literasi berhitung, ada literasi sains, ada literasi teknologi, informasi dan komunikasi, ada literasi finansial, ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Salah satunya yang kita bahas sekarang adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi atau disebut dengan literasi digital. Maka ini hubungannya di antara kurikulum 2013 hubungannya dengan literasi yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oleh semuanya, kita akan mulai dengan membahas tentang literasi digital ini. Yang pertama adalah kita masuk ke pendahuluan, di mana gerakan literasi nasional yang dicanangkan pemerintah sejak tahun 2015, literasi digital menjadi salah satu dari 6 literasi dasar yang harus dikembangkan, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan pada Bapak Ibu di atas tadi. Yang kedua adalah peran kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sangat besar. Sebagai pemimpin di sekolah, kepala sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri termasuk literasi digitalnya. Nah, ini dalam hal ini adalah Bapak Ibu semuanya adalah sebagai sekolah, kepala RA tentu adalah tercakup di dalam hal ini, di mana kepala sekolah atau kepala RA dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas diri termasuk dalam hal ini adalah literasi digitalnya. Karena memang itu tidak bisa tidak, artinya adalah bahwa literasi digital menjadi salah satu dari aspek penting di dalam dunia persekolahan atau madrasah atau pendidikan secara umum. Maka di sini saya kira seorang pemimpin sekolah atau kepala RA itu juga harus punya kompetensi di dalam literasi digital. Berikutnya adalah bahwa materi literasi digital, diklat atau pelatihan, penguatan kepala sekolah atau kepala RA dalam ini bertujuan untuk menjadi pemicu kepala RA mengembangkan pemanfaatan TIK di sekolahnya. Nah, karena ini tidak lepas bahwa Bapak Ibu semuanya tidak pernah lepas dari yang disebut dengan teknologi digital. Maka dalam hal ini untuk saat ini menjadi sesuatu yang sangat urgen dan penting sekali bagi kita semuanya untuk menyampaikan tentang materi literasi digital. Dan ini sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya, di samping sebagai seorang pimpinan di era-nya masing-masing juga sangat penting bagi perkembangan anak-anak kita. Bapak Ibu semuanya, kita masuk pada apa sih sesungguhnya yang disebut dengan digital literasi atau literasi digital. Ada sekian definisi, yang kita ambil sekarang adalah dari Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi. Jadi sini literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Menawarkan pemahaman baru mengenai literasi digital yang berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Baik, Bapak Ibu semuanya, sekarang di era sekarang ini kita tidak lepas dari yang disebut dengan komputer, tidak lepas yang disebut dengan Android, kemudian smartphone dan lain sebagainya. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam alat-alat tersebut menjadi media bagi tersebarnya sebuah informasi. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu semuanya tentu alat-alat tersebut atau media tersebut bisa berdampak positif atau negatif tergantung pada pesan yang disampaikan. Kalau andai kata Android ataupun komputer itu digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak benar, informasi yang menimbulkan kebodohan atau informasi yang keliru, maka media tersebut menjadi sesuatu yang atau menjadi bencana. Namun dari sisi lain, andai kata alat-alat tersebut, smartphone ataupun komputer dan lain sebagainya itu dijadikan sebagai media untuk penyampaian informasi yang bermanfaat, tentu alat-alat tersebut atau media tersebut menjadi sesuatu yang
bermanfaat dan bahkan memiliki kekuatan yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, Bapak dan semuanya dan Ibu semuanya, pembelajaran atau materi digital literasi ini sesungguhnya adalah di dalam rangka agar kita semuanya pandai-pandai untuk memanfaatkan teknologi digital itu. Entah itu komputer atau teknologi informasi komunikasi, entah itu komputer atau smartphone dan sebagainya. Sehingga dengan demikian alat-alat yang kita gunakan itu tidak lagi menjadi berdampak negatif bagi diri kita ataupun juga masyarakat kita atau bahkan anak-anak kita di sekolah kita masing-masing. Tetapi itu akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih baik. Dalam hal ini bagi Bapak Ibu semuanya adalah untuk kepentingan pendidikan, terutama ada di pendidikan di tingkat anak usia dini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu semuanya, gerakan literasi di sekolah merupakan suatu usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan warga sekolah, peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komunitas sekolah, orang tua, wali murid, peserta didik. Nah ini. Jadi ada untuk bisa menggunakan media yang disebut di atas smartphone atau juga komputer atau kita sebut sebagai media teknologi informasi dan komunikasi yang canggih ini tentu agar dia bisa bermanfaat untuk kepentingan pendidikan atau kepentingan kebaikan, maka tentu harus ada gerakan literasi agar pemanfaatan dari alat-alat tersebut bisa menuju pada kemanfaatan. Maka di sini ada yang disebut dengan gerakan literasi. Ini adalah sebuah usaha atau kegiatan yang bersifat partisipatif dengan melibatkan para sekolah. Ada peserta didik, guru, kepala sekolah, tenaga pendidikan, pengawas sekolah, dan seterusnya. Ini mereka-mereka ini adalah diharapkan bahkan menjadi semacam kewajiban untuk memahami tentang literasi digital tersebut. Karena tanpa itu, di mana membeludaknya informasi yang kita dapatkan dari smartphone atau komputer dan internet, itu kalau tidak digerakkan gerakan literasi digital ini, tentu pemanfaatan dari media-media tersebut akan berbahaya bagi kehidupan masyarakat, terutama adalah di kita. Maka di sini ada peserta didik, guru, para sekolah, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, komunitas sekolah, bahkan orang tua dan wali, dan peserta didik itu harus memahami tentang gerakan literasi digital ini. Dan ini adalah dalam rangka untuk memberi kemanfaatan bagi mereka. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya, target kompetensinya adalah bahwa setelah mempelajari literasi digital, peserta diharapkan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. Nah, ini adalah diperuntukkan bagi kepala RA. Jadi kenapa kepala RA itu harus mempelajari literasi digital? Kompetensi apa yang harus dicapai setelah mempelajari literasi digital? Ini adalah punya kemampuan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah atau madrasah. Ini didasarkan pada Permendiknas nomor 13 tahun 2007, kompetensi 2015. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendapatkan ini mempelajari tentang literasi digital ini dimaksudkan adalah agar Bapak Ibu sebagai kepala sekolah mampu memanfaatkan kemajuan teknologi. Kalau sekarang digambarkan dalam bentuk media smartphone atau juga komputer, laptop, internet dan sebagainya, itu ada di dalam rangka untuk memanfaatkan teknologi itu atau teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen di madrasah. Tentu semuanya adalah ditujukan agar madrasah kita atau RA kita berkembang lebih baik. Nah, Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, lalu secara lebih spesifik, indikator pencapaian kompetensi yang seperti apa yang diharapkan pada literasi digital yang kita pelajari sekarang ini? Tentu di sini kajian dan aspek literasi digital itu cukup luas. Namun pada kesempatan ini kita batasi. Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan literasi digital ini, indikator pencapaiannya 3. Yang pertama adalah
mampu mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Nah ini ya, jadi ini pertama adalah diharapkan dari kegiatan ini minimal adalah Bapak Ibu terdorong untuk mencari tahu dan berlatih bagaimana mengoperasikan perangkat lunak Microsoft Office. Jadi bagaimana Bapak Ibu membuat surat dengan menggunakan program-program komputer, Microsoft Office, atau mungkin juga membuat laporan-laporan, dan sebagainya. Nah, maka di sini seorang kepala RA itu diharapkan untuk mampu mengoperasikan perangkat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua adalah indikator pacak kompetensi yang kedua adalah menggunakan layanan atau aplikasi internet. Artinya adalah bahwa internet dengan sekian aplikasinya itu sudah kita ketahui. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan darinya. Namun, andai kata kita tidak mampu atau tidak bisa terampil untuk menggunakan layanan aplikasi internet itu, maka tentu kita tidak akan mampu memperoleh informasi sebaik-baiknya dari internet itu. Oleh karena itu di sini Kepala RA diharapkan untuk mampu menggunakan layanan atau aplikasi internet di dalam rangka untuk memperoleh informasi, untuk berkomunikasi. Tentu semuanya adalah kembali pada untuk peningkatan kemampuan atau kompetensi Kepala RA di dalam aspek pembelajaran dan juga manajemen untuk meningkatkan mutu RA yang dipimpinnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah memilih media sumber belajar digital. Memilih media sumber belajar digital. Maksudnya adalah indikator kompetensi ini Bapak dan Ibu Kepala RA harus memiliki kemampuan untuk memilih media sumber belajar digital. Artinya adalah informasi yang disampaikan di dalam melalui internet itu sangat beragam dan sangat banyak sekali kompleks. Ya, maka tentu di sini sebagai Kepala RA mencari berita-berita atau informasi yang ada di media tersebut, media digital tersebut, tentu kita harus punya kemampuan memilih. Tidak sembarang informasi kita terima, atau kita tidak semua informasi kita butuhkan. Tentu yang ada hubungannya dengan kepemimpinan Bapak Ibu sebagai Kepala RA itu tentu harus mampu untuk memilih media sumber belajar digital yang tepat. Tentu kalau Bapak Ibu semuanya misalnya suatu ketika mendapat informasi dari internet yang itu tidak berhubungan sama sekali dengan profesinya, tentu ini bukan tidak boleh, tapi dalam arti adalah bahwa ketika Bapak Ibu ingin mencari informasi yang berhubungan dengan pekerjaan Bapak Ibu, tentu kita harus punya kemampuan bagaimana memilih media sumber belajar digital tersebut. Bapak dan Ibu semuanya yang berbahagia, itulah kira-kira 3 indikator pencapaian kompetensi yang harus Bapak Ibu capai di dalam mengikuti kegiatan pelatihan pada materi literasi digital ini. Nah, untuk itu Bapak Ibu semuanya langsung aja kita akan mencoba untuk meningkatkan atau untuk mencapai indikator tersebut. Maka Bapak Ibu di sini diberikan tugas untuk mengerjakan lembar kerja. Ya, dari ini kalau menurut ini ada 3 indikator yang harus dicapai, maka ada lembar kerja sebanyak 3. Ya. Saya akan mulai dulu dari lembar kerja yang 03. Jadi saya mulai dari yang bawah. Lembar kerja 3. Materi 4 yaitu materi literasi digital. Di sini adalah Bapak Ibu semuanya aktivitas pembelajarannya. Ini tugas Bapak Ibu adalah temukan portal rumah belajar atau yang lain di mesin pencari di Google misalnya. Kemudian carilah fitur sumber belajar dan unggahlah materi pembelajaran yang sesuai dengan RA. Cobalah untuk mengunduh video pembelajaran yang sudah perlukan melalui YouTube. Ada 2 ya. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu temukan portal rumah belajar. Yang kedua adalah mendownload video pembelajaran yang diperlukan. Tentu sesuai dengan
Bapak Ibu semuanya yang kita upload dari YouTube. Kemudian tugas itu Bapak Ibu upload pertama adalah dokumen dalam bentuk dokumen, yaitu dalam bentuk hasil downloadan. Kemudian yang kedua adalah link materi pembelajaran ERA dan video YouTube pembelajaran di ERA. Jadi nanti yang Bapak Ibu upload adalah pertama adalah dokumen, jadi dokumen maksudnya dokumen hasil download kita tentang materi pembelajaran yang sesuai dengan ERA. Yang kedua adalah link dari materi pembelajaran sekalian juga link dari video YouTube tentang pembelajaran di ERA. Bapak Ibu semuanya, coba kita lihat berikut ini. Oke, kita akan mencoba Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, itu tadi adalah beberapa tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan. Yang pertama adalah tentang bagaimana kita menemukan portal, ya, portal rumah belajar. Coba kita lihat Bapak Ibu, berikan contoh misalnya gitu ya. Kita berikan contoh di sini, kita ambil dari ini, ambil, kemudian di sini kita tulis saja Google. Ini, oke, baik, ini akan ketemu di sini, kita ambil aja, kita tulis di Google, ini mesin pencari informasi Google. Nah, Google, kita tulis saja adalah portal. Tadi kita sebut ini portal apa tadi Pak Ibu? Portal tentang rumah belajar. Oke, portal rumah belajar. Oke, portal rumah belajar. Kita lihat, kita enter. Nah, ini sudah ketemu nih, portal rumah belajar. Kita buka aja. Kita buka. Oke, baik. Ini adalah portal rumah belajar. Lalu bisa mendapatkan berbagai macam informasi di sini tentang pendidikan. Ini juga banyak informasi-informasi yang berhubungan dengan pembelajaran, tentang pendidikan di ERA. Coba kita lihat ini aja. Dari covernya aja kita lihat di sini ada panduan pemanfaatan rumah belajar untuk belajar dari rumah (PDR) dengan menerapkan model pembelajaran inovatif. Coba Bapak Ibu nanti dari bahan-bahannya silahkan diunduh dan hasil pengunduhan itu nanti Bapak Ibu upload sebagai salah satu bentuk LK dari LK3 ya, LK3. Nah, kalau andai kata Bapak Ibu ingin suatu ketika masuk ke dalamnya bisa login. Ini login diklik aja, klik, ya nanti Bapak Ibu bisa mendaftar di dalam bentuk membuat akun ini. Oke, pada kesempatan tidak perlu, nanti Bapak Ibu silakan pelajari sendiri. Tapi untuk yang pertama adalah, Bapak Ibu silakan download aja materi yang berhubungan dengan masalah pembelajaran di ERA. Ini mungkin bisa ini adalah materi, salah satu dari materi panduan belajar dari rumah dengan memanfaatkan belajar. Nanti silakan Bapak Ibu untuk bersama kelompoknya untuk mendownload materi ini gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, kita akan kembali ke sini. Nah, tugas yang berikutnya adalah cobalah untuk mengunduh video pembelajaran yang saudara perlukan melalui YouTube ya. Ini bisa juga Bapak Ibu masuk ke sini, bisa masuk ke Google atau langsung tulis begini aja di YouTube, di enter, kita akan ketemu di sini ya. Ini adalah YouTube. Nah, ini sudah ketemu. Misalnya ini, kemudian Bapak Ibu bisa mencari, misalnya ini, misalnya aja kita ingin cari bagaimana pembelajaran di kelas. Pembelajaran RA atau TK misalnya, pembelajaran PAU. Gitu ya. Nah ini bisa nih, dengan kita enter, nanti kita akan mendapatkan berbagai macam video-video pembelajaran. Ini banyak sekali, silakan nanti Bapak Ibu untuk pilih salah satu yang nanti hasilnya Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload adalah bukan videonya, tapi yang di-upload adalah tadi yang di-upload adalah linknya.
Nah, linknya itu mana? Coba lihat ini. Jadi kalau misalnya saya mutar yang ini video ini, klik di sini. Nah, ini adalah videonya. Oke. Maka nanti silakan di-download, tapi yang penting di sini Bapak Ibu lihat ini linknya. Nah, ini linknya ini nanti yang Bapak Ibu upload ya dari LK3. Nih, nanti selalu di copy begini, lalu masukkan di dalam Word dan nanti yang diupload. Oke, baik. Ini adalah bagaimana caranya untuk melihat, untuk mendapatkan video tentang pelajaran. Baik, itu Bapak semuanya. Itu adalah tentang LK yang berapa? LK ketiga ini, LK 3 ini. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa LK3 ini Bapak Ibu nanti menemukan atau mendownload materi, mengunduh materi pembelajaran yang sesuai dengan ya, dari portal Rumah Belajar. Dan yang kedua adalah Bapak Ibu melihat atau mengunduh video pembelajaran yang diperlukan. Nanti yang diupload adalah satu, ini dokumen Word-nya atau dokumen materi pembelajaran tadi yang kita unduh dari portal Rumah Belajar. Yang kedua ada link dari YouTube pembelajaran. Nah, itu nanti yang Bapak Ibu upload di dalam LK3. Oke. Baik, ini adalah LK3-nya. Sekarang kita masuk pada LK2. Nah, ini LK2. LK2 ini tugasnya adalah Bapak Ibu, nah ini tugasnya adalah untuk melakukan registrasi menjadi anggota Perpustakaan Nasional RI dan registrasi menjadi member IPusnas dan Perpusnas gitu. Nah, ini yang Bapak Ibu nanti upload dari ini adalah dokumen Word berisi nomor keanggotaan Perpustakaan Nasional dan IPusnas serta tanggapan terhadap dua perpustakaan online. Jadi Bapak Ibu ini sebenarnya adalah kompetensi untuk mendapatkan layanan internet. Nah, dalam hal ini adalah Bapak Ibu diberikan tugas LK2 ini untuk melakukan registrasi menjadi anggota Perpustakaan Nasional ya, dan menjadi member IPusnas. Nah, bagaimana caranya untuk LK2 ini? Mari kita sama-sama melihat. Kita masuk dulu ke sini ya. Sini Bapak Ibu cari. Nah, caranya bagaimana masuk? Ini masuk Google, cari aja di sini. Nah, ini Sarah registrasi ya. Nah, anggota Perpusnas. Nah, cara daftar anggota Perpusnas ya. Atau cara mendaftar anggota Perpus Nasional, silakan nanti ambil misalnya aja ini. Nah, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan penjelasan ini, silakan Bapak Ibu nanti lihat ini persyaratan pendaftaran keanggotaan lain. Silakan aja untuk ini bagaimana caranya untuk menjadi anggota. Oke, atau bisa juga yang tadi cara dan syarat mendaftar jadi anggota Perpusnas. Cara dan syarat mendaftar jadi anggota Perpustakaan Nasional. Nah, ini nanti Bapak Ibu baca petunjuknya di sini. Nah, ini baca petunjuknya bagaimana caranya menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Atau mungkin juga bisa cari yang lain. Cari ini banyak syarat dan syarat mendaftar jadi anggota perpustakaan. Syarat untuk perpustakaan secara ini online. Nah, ini bisa, ini juga bisa. Bagaimana petunjuk bagaimana cara mendaftar jadi anggota perpustakaan secara online. Oke, ini adalah ada syaratnya, caranya di sini dijelaskan. Nanti silakan Bapak Ibu pelajari dari masing-masing kelompok dan nanti tugasnya adalah Bapak Ibu, tugasnya tadi adalah untuk mengupload, mengupload keanggotaan, nomor keanggotaan Perpustakaan Nasional dan IPusnas serta tanggapan terhadap dua perpustakaan online tadi.
Gitu. Jadi tugasnya masing-masing kelompok nanti adalah setiap anggota atau setiap peserta nanti mengupload nomor keanggotaan di perpustakaan nasional itu. Nah, ini caranya yang bisa Bapak Ibu, caranya bagaimana menjadi anggota atau registrasi itu tadi coba dicari di Google, cari di Google bagaimana caranya untuk menjadi anggota perpustakaan nasional. Ini cara dan syarat mendaftar jadi anggota Perpusnas secara online. Nah, nanti Bapak Ibu baca caranya ini, kemudian nanti silahkan untuk dilakukan, dipraktekkan. Kemudian hasilnya adalah berupa nomor keanggotaan Bapak Ibu semuanya. Itu nanti yang diupload di dalam bentuk LK02. Itu saya kira nanti silakan didiskusikan dengan anggotanya masing-masing untuk bisa mendapatkan nomor keanggotaan perpustakaan nasional tersebut. Itu tugasnya untuk LK2. Oke. Baik, sekarang kita masuk berikutnya adalah LK1. Nah, LK1 ya. Nah, kalau LK1 ini sebenarnya mudah. Jadi nanti Bapak Ibu tidak akan saya jelaskan di list nomor 1. Nah, ini adalah cukup panjang penjelasannya, tapi Bapak Ibu hanya bertugas untuk mempraktekkan, menyusun laporan supervisi akademik. Nah, ini bebas, ini menyusun laporan supervisi akademik dengan menggunakan Microsoft Word. Silakan, kita tidak mempertimbangkan kontennya apa, isinya dari laporan itu apa, tapi yang penting adalah Bapak Ibu itu mempraktekkan bagaimana menggunakan Microsoft Word untuk menulis laporan supervisi akademik. Nah, penilaiannya atau dasarnya adalah silakan Bapak Ibu baca ini satu persatu ya. Jadi misalnya saja ini posisi tag pada tepi kertas ukuran A4, kertas ukuran A4, batas kiri 4 cm, batas kanan 3 cm, batas atas seperti ini. Silakan Bapak Ibu untuk baca satu persatu aturannya, lalu nanti masing-masing kelompok itu berdiskusi mengerjakan bagaimana menyusun laporan dengan menggunakan Microsoft Word ini. Itu tugas bagi Bapak Ibu untuk LK01. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, tugas Bapak Ibu adalah ada 3 ya di LK, yaitu pertama adalah LK03. Bapak Ibu nanti tugasnya adalah untuk menemukan portal rumah belajar. Nanti silahkan dicari lewat Google. Kemudian temukan, unduhlah atau downloadlah materi pembelajaran yang sesuai dengan era. Satu. Kemudian yang kedua adalah mengunduh video pembelajaran yang sesuai. Nah, nanti yang diupload dari LK3 ini adalah pertama adalah materi yang Bapak Ibu download tadi. Nah, yang materi yang di-download itu kemudian di-upload ya. Kemudian yang kedua, uploadan yang kedua adalah link. Nah, link materi pembelajaran atau video YouTube pembelajaran yang Bapak Ibu download. Itu tugas yang LK03. Kemudian LK02 adalah Bapak Ibu tugasnya adalah untuk melakukan registrasi menjadi anggota Perpustakaan Nasional RI. Ya, dan registrasi menjadi member IPUSNAS. Silakan, caranya adalah tadi sudah saya jelaskan caranya. Coba cari petunjuknya di Google, petunjuk bagaimana syarat dan cara menjadi anggota Perpustakaan Nasional RI dan bagaimana registrasi menjadi member IPUSNAS. Nah, nanti hasilnya yang Bapak Ibu upload adalah nomor keanggotaan Bapak Ibu, nomor keanggotaan di Perpustakaan Nasional yang sudah Bapak Ibu dapatkan, dan IPUSNAS yang sudah Bapak Ibu dapatkan. Nanti diupload itu di LK02 ini adalah hanya berupa nomor keanggotaan. Nomor keanggotaan saja, nomor keanggotaan dari Perpus Nasional dan IPUSNAS, itu LK02. Kemudian LK03 adalah Bapak Ibu menulis laporan supervisi akademik. Artinya ini laporannya yang kita pertimbangkan bukan kontennya di laporan, tapi yang kita perhatikan adalah bagaimana menggunakan Microsoft Word itu untuk menulis laporan supervisi akademik.
Nanti Bapak Ibu silakan lihat di Simudit, nanti sudah ada contohnya, bagaimana contoh laporan supervisi akademik dan bagaimana cara penulisannya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu buat sedemikian rupa, nanti yang diupload untuk LK1 ini adalah laporan supervisi akademik yang sudah ditulis dalam bentuk Microsoft Word dengan aturan-aturan yang dijelaskan di dalam LK1 tersebut. Oke, itu kira-kira Bapak Ibu semuanya dari materi yang kita sampaikan pada kesempatan ini, dan kita bersama-sama setelah ini Bapak Ibu silakan untuk mengerjakannya dengan baik, dan itu nanti akan dikumpulkan pada hari Jumat. Harapannya begitu. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu semuanya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Moga-moga ada manfaatnya. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.